Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 619. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pasti ada di sini. Sekarang kita harus mengambil buah ini, kata salah satu ahli surgawi yang bernama Qian Yuanling. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergegas dengan cepat menuju ke arah buah Dao Yun Guo. Mereka ada berempat, tetapi buah Dao Yun Guo hanya ada 3. Bagaimana cara mendistribusikannya? Jadi dia adalah orang pertama yang mengambil tembakan dan ingin memilih salah satu dari buah Dao Yun Guo itu. Buah Dao Yun Guo belum matang, kamu tidak bisa mengambilnya, kata Ling Luling. Buah Dao Yun Guo berisi aturan waktu. Ketika itu belum matang, aturan waktu tidak sepenuhnya stabil, dan itu sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu, kata Qian Yuanliang. Ia secara alami tidak akan ceroboh, kemudian langsung mendesak kekuatan Shen Yuan. Kekuatan Shen Yuan itu berubah menjadi tahan besar untuk mengambil buah itu. Apakah kamu pikir aturan waktu begitu sederhana? Kembali cepat, kata Ling Luling. Namun sudah terlambat, tangan Qian Yuanliang itu telah menyentuh buah Yunguo. Seketika buah Dao Yun Guo itu segera memancarkan napas yang berkabut. Napas ini sangat mengerikan. Itu adalah napas waktu yang langsung menyelimuti tangan Qian Yuanliang. Tidak baik, Qian Yuanliang terkejut. Dia ingin melepaskan tangannya, tetapi itu tidak bisa. Dia merasakan perubahan kehidupan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Segera jejak kekuatan waktu meresap kepada tubuh Qian Yuanliang. Ling Luling di belakang melihat dengan jelas bahwa Qian Yuanliang perlahan menjadi tua. Rambutnya berangsur-angsur memutih, dan wajahnya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Qian Yuanliang itu seolah-olah telah mengalami puluhan ribu tahun. Ketika dia benar-benar berbalik, wajahnya sudah dipenuhi kerutan yang tak terhitung jumlahnya. Tolong aku, kata Qian Yuanliang. Dia baru sebentar di sana, tetapi sepertinya dia telah mengalami ratusan ribu tahun. Selanjutnya cermin suci muncul di tangan Ling Luling. Sebuah cahaya dilepaskan dari cermin itu dan langsung meledakkan tubuh Qian Yuanliang. Duar, seketika Qian Yuanliang nampak jatuh ke tanah dan terluka. Namun dia akhirnya meninggalkan ruang lingkup aturan waktu. Qian Yuanliang, apakah kamu baik-baik saja? Xiu Chengje dan Liu Pengyu terbang dengan cepat. Dan ketika mereka melihat Qian Yuanliang, wajah mereka semua menunjukkan ketakutan. Apakah orang di depan mereka ini masih menjadi rekan mereka Qian Yuanliang? Qian Yuanliang nampak sekarang sudah menjadi tua. Rambutnya putih, seolah-olah dia telah berumur puluhan ribu tahun dalam sekejap. Kamu idiot, kata Ling Luling seraya bergegas ke arah Qian Yuanliang. Ling Luling buru-buru mengeluarkan pil penyembuh. Segera Qian Yuanliang memakan pil penyembuhan itu. Kekuatan pil tingkat suci langsung memasuki tubuh Qian Yuanliang. Aura lemah asli Qian Yuanliang menjadi kuat kembali, dan luka di tubuhnya dengan cepat pulih. Tetapi dia tidak kembali muda dan tetap menjadi tua. Ling Luling, mengapa Qian Yuanliang menjadi seperti ini? Kata Xiu Chengde dan Liu Pengyu nampak mereka mengerutkan kening. Ling Luling kemudian menjelaskan bahwa buah Yun Guo ini belum matang, dan aturan waktu yang terkandung di dalamnya belum stabil. Oleh karena itulah Qian Yuanliang menjadi seperti ini. Lalu, Qian Yuanliang, apakah dia bisa pulih? Kata Xiu Chengde. Jangan khawatir, Qian Yuanliang masih bisa sembuh. Tetapi waktu yang dilewatinya tidak akan bisa kembali lagi. Namun untungnya dia masih hidup sekarang, dan kekuatannya juga masih seperti sebelumnya. Adapun mengembalikan usianya, ya itu juga mungkin. Kita hanya perlu menunggu buah Dao Yun Guo ini dewasa, dan dia bisa menelannya untuk mengembalikan usianya, kata Ling Luling. Bagus. Xiu Chengde dan Liu Pengyu menarik napas lega. Qian Yuanliang juga nampak sadar saat ini mendengar bahwa dia bisa pulih. Hatinya tiba-tiba menghela napas lega.
Ling Luling mengatakan bahwa buah Dao Yun Guo ini kemungkinan besar akan matang 2 hari lagi. Sebagai hukuman dari kebodohan Qian Yuanliang, Ling Luling memerintahkan Qian Yuanliang untuk menjaga buah Dao Yun Guo ini. Sementara dirinya dan yang lainnya akan masuk ke ngarai lebih dalam dan mencari harta karun lainnya. Sesaat kemudian Qian Yuanliang menjaga di sini sendirian. Lagi pula masih ada banyak binatang buas. Sementara Ling Luling dan yang lainnya pergi ke kedalaman ngarai dan mencari harta karun lainnya. Beberapa orang terus masuk jauh ke dalam ngarai dengan hati-hati. Saat mereka masuk, rasa krisis yang mengerikan menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Ling Luling dan yang lainnya mengerti bahwa mereka seharusnya telah memasuki area inti dari ngarai ini. Ling Luling, ada kehancuran di depan. Pada saat ini Xiu Chengjie tiba-tiba berkata, ketika mereka bertiga melihat sekeliling, mereka melihat reruntuhan di ngarai di depan. Reruntuhan ini sangat luar biasa dan napas yang keluar membuat ketiga Ling Luling merasa takut dari lubuk hati mereka. Tempat apa ini? Melihat reruntuhan di depan mereka, ketiga Ling Luling nampak ngeri. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka dekati. Di seluruh reruntuhan, ada banyak pintu masuk dan keluar. Itu nampak sangat berantakan. Kekuatan jiwa dari ketiga Ling Luling dengan hati-hati menembus ke ruang di depan mereka. Dan segera mereka merasakan berbagai hukum dan pusaran yang saling terkait. Itu langsung memutar kekuatan jiwa mereka menjadi ketiadaan. Ini harus menjadi salah satu pintu masuk utama ke reruntuhan ini, kata Ling Luling dengan suara yang dalam. Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke tempat ini karena mereka memiliki perasaan bahwa begitu mereka masuk, mereka akan langsung dipenggal oleh niat membunuh yang mengerikan. Sepertinya kita baru bisa masuk ke sini setelah Tuan Dong Yuyin tiba. Jika kita terburu-buru masuk, hanya akan ada jalan buntu. Ling Luling dan yang lainnya akhirnya dengan cepat pindah ke tempat lain, karena jelas ada pintu masuk dan keluar lain selain pintu masuk di sini. Tapi Ling Luling dan yang lainnya punya firasat bahwa ada sesuatu yang mereka inginkan di reruntuhan ini. Selanjutnya mereka dengan cepat mencari di sekitar reruntuhan. Di pencarian Ling Luling mereka menemukan banyak harta karun. Tetapi harta karun ini telah membusuk selama bertahun-tahun. Dari harta karun ini banyak harta karun tingkat suci bumi. Dan mereka bahkan telah melihat harta karun tingkat suci surga. Ini mengejutkan mereka dan bahkan menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di benua ini? Apakah para ahli di ranah alam suci surgawi yang bertarung di sini? Sayang sekali semua harta karun ini telah membusuk karena langit dan bumi di sini memiliki kekuatan waktu. Di saat Ling Luling, Xiu Chengjie dan Liu Pengyu mencari di reruntuhan ini, saat ini di tempat lain, sesosok muncul dengan diam-diam. Itu adalah Qin Chen dan kucing hitam besar, ahli surgawi. Melihat Qian Yuanliang yang menjaga di sisi buah Dao Yun Guo, Qin Chen terkejut. Qin Chen terkejut di saat melihat ahli surgawi itu yang telah menjadi begitu tua. Kemana perginya beberapa ahli surgawi lainnya? Ini buah Dao Yun Guo, kata kucing hitam besar itu. Yun Guo, apa itu? Tanya Qin Chen. Tetapi segera setelah penjelasan kucing hitam besar itu, Qin Chen juga mengerti apa itu buah Dao Yun Guo. Apakah ada buah Dao yang dapat memahami aturan waktu di dunia ini? Kata Qin Chen. Awalnya rencana Qin Chen dia ingin mengambil tindakan terhadap ahli surgawi itu. Tetapi sekarang dia merubah rencananya. Tunggu sampai buah Dao Yun Guo ini telah menjadi matang, kata Qin Chen seraya mengintai di samping. 30 jam kemudian, buah Yun Guo itu akhirnya matang. Permukaan buah itu nampak berubah menjadi kuning, menjadi lebih sangat lembut. Buah Dao Yun Guo telah matang, kata Qian Yuanliang seraya menatap buah Dao Yun Guo dan dia tiba-tiba berdiri. Dia melihat buah yang matang itu dengan kegembiraan yang luar biasa dan sangat bersemangat. Mungkinkah buah Dao Yun Guo telah matang? Kecepatan ini lebih cepat dari yang diharapkan oleh Ling Luling. Namun setelah mengalami bahaya sebelumnya, Qian Yuanliang tidak berani maju gegabah. Dia kemudian mengeluarkan harta karun dan melemparkan harta karun itu kepada buah Dao Yun Guo. Dalam sekejap harta itu mendarat di buah Dao Yun Guo. Tidak ada gerakan sama sekali, juga tidak memicu serangan waktu.
Qian Yuanliang tiba-tiba mengerti bahwa buah dao Yunguo itu benar-benar telah matang. Hahaha. Qian Yuanliang menunjukkan keterkejutan di matanya dan langsung bergegas. Namun di saat itu seekor binatang buas yang berbentuk ular piton nampak melesat dan ingin menggigit buah dao Yunguo. Sial, ada monster di sini. Qian Yuanliang terkejut. Aura pada monster ini terlalu kuat. Dia bahkan belum merasakannya sebelumnya sampai pada saat monster itu menunjukkan sosoknya. Buah dao Yunguo ini terkait dengan pemulihan hidupnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan monster itu mengambil buah dao Yunguo. Sebuah tombak panjang muncul di tangan Qian Yuanliang. Tombak itu meledak ke langit dengan cahaya pelangi dan langsung menghantam kepala ular piton itu. Seketika ular piton itu terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Berani mencuri barang milikku, aku akan membunuhmu, kata Qian Yuanliang seraya mendesak kembali tombaknya dan langsung bertarung dengan monster ular piton itu. Di sisi lain, Qin Chen melihat monster itu bergerak, tetapi matanya menjadi cerah. Dia akan mengambil keuntungan dari saat Qian Yuanliang dan monster itu bertarung. Qin Chen kemudian diam-diam bergerak dan langsung mengambil ketiga buah dao Yunguo itu. Begitu buah dao Yunguo jatuh di tangan Qin Chen merasakan hembusan waktu begitu terkendali, sehingga pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi sangat rileks. Ini benar-benar harta karun. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat harta karun yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Pada saat ini dia sepertinya akan menjadi abadi. Pergi dari sini terlebih dahulu, kata Qin Chen setelah mendapatkan buah dao Yunguo. Secara naluriah Qin Chen ingin pergi dari sini karena dia tidak tahu di mana ahli surgawi lainnya. Akan sangat merepotkan jika dia sampai bertemu dengan ahli surgawi itu. Memikirkan hal ini, Qin Chen berbalik dan pergi dari sana. Di sisi lain saat ini di bawah tembakan hirup-pikuk Qian Yuanliang, binatang suci ular piton itu akhirnya dapat dikalahkan. Berani merebut barang dariku, mencari kematian, kata Qian Yuanliang. Dia menus dingin sebelum akhirnya berbalik, ingin menatap buah dao Yunguo yang telah matang dengan kegembiraan di matanya. Tetapi sesaat berikutnya matanya membelalak dan ada kepanikan. 3 buah dao Yunguo semuanya menghilang. Di mana? Di mana buah dao Yunguo itu? Pergi kemana? Kata Qian Yuanliang dengan ketakutan. Matanya berkilat dan dia segera melihat Qin Chen diam-diam melarikan diri. Itu kamu. Pada saat ini bagaimana dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pihak lain benar-benar mencuri buah dao Yunguo di saat dia sedang bertarung. Qin Chen. Qian Yuanliang meraung dan melepaskan serangan dari kejauhan. Tombak di tangannya langsung melesat ke arah Qin Chen. Di saat yang sama sosok Qian Yuanliang langsung mengejar ke arah Qin Chen. Saat ini Qin Chen terus bergegas, matanya menyipit. Karena pihak lain memutuskan untuk mengejarnya, dia tidak punya pilihan selain bertarung hidup atau mati. Dan dia segera bergegas menuju jebakan yang telah diatur sebelumnya. Pencuri sialan, bisakah kamu melarikan diri? Qian Yuanliang meraung dan mengejar Qin Chen. Qin Chen hanya tertawa, mengeluarkan pedang iblis hijau, berbalik, melarikan diri seraya menebaskan pedang iblis hijau. Tiba-tiba aura pedang yang menakutkan menyerang, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kekuatan Qin Chen telah meningkat terlalu banyak. Dengan hanya tebasan pedang iblis hijau ini, Qian Yuanliang nampak merasakan sedikit krisis. Dia awalnya melihat bahwa Qin Chen hanyalah seorang ahli di ranah puncak semi alam suci, dan dia tidak peduli sama sekali. Tetapi pada saat ini hatinya menjadi dingin. Untuk mencegah Qin Chen melarikan diri, dia tidak mengelak, melainkan langsung mengayunkan tombaknya dan bertabrakan dengan cahaya pedang Qin Chen. Duar, energi pedang dan energi tombak bertabrakan satu sama lain. Kecepatan Qian Yuanliang hanya berhenti sedikit. Apa, anak ini sangat kuat. Tidak heran dia bisa membunuh Pu Caijun. Apakah anak ini benar-benar hanya puncak semi alam suci? Kata Qian Yuanliang, nampak dia terkejut. Siapa dia? Dia adalah orang di ranah alam suci. Seorang master dari surga. Menurut kebenaran, bahkan seorang master di ranah alam suci di alam bawah akan dengan mudah dipenggal olehnya.
Tetapi pada saat ini seorang anak di ranah puncak semi alam suci bisa membuatnya merasa terancam. Kekuatan apa ini? Tidak, dia harus dibunuh, kata Qian Yuanliang. Dia dengan cepat mendekati Qin Chen. Dia memegang tombak di tangan kanannya sedangkan tangan kirinya kosong. Tangan kirinya itu langsung dikepalkan dan meninju ke arah Qin Chen. Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia sebenarnya berjalan ke arah yang berlawanan untuk menghadapi serangan Qian Yuanliang. Duar, kekuatan tinju menghantam. Kekuatan tinju ini mampu meledakkan master di ranah alam suci hidup-hidup. Tetapi ketika itu menghantam tubuh Qin Chen, itu hanya membuat goresan kecil tanpa meledakkan Qin Chen sedikit pun. Selanjutnya Qin Chen segera mendesak aturan ruang. Seketika itu Qin Chen muncul di belakang Qian Yuanliang dan langsung melayangkan tinjunya ke arah Qian Yuanliang. Hahaha, hanya semut. Apakah kamu pikir kamu bisa mematahkan pertahanan orang suci ini? Kata Qian Yuanliang. Qin Chen mencibir, mengira ini adalah langkah yang harus dia lakukan. Dia segera mengaktifkan truki di tubuhnya. Segera pilar formasi muncul di langit. Itu adalah formasi 10.000 pembunuh iblis suci. Formasi pembunuh iblis suci yang menakutkan muncul dalam sekejap, langsung menutupi Qian Yuanliang. Selain itu, api iblis King Lian dan juga api es Yokong Bingyan dilepaskan pada saat yang bersamaan. Dua api langit yang mengerikan langsung terjalin satu sama lain. Napas yang panas menyebar seketika. Selain itu, Qin Chen mendesak pedang iblis hijau dan menebas dalam sekejap. Beberapa serangan besar yang dikombinasikan dengan formasi tingkat suci langsung menimpa tubuh Qian Yuanliang. Duar, ledakan besar terjadi di keampan dan area dalam radius 10 mil benar-benar rata dengan tanah. Namun ketika badai energi berhenti, saya melihat Qian Yuanliang masih berdiri dengan rune yang tak terlukiskan berkedip di tubuhnya. Nah Qin Chen, ada rune pelindung pada orang itu. Pukulan yang baru saja Anda layangkan tidak dapat membunuhnya, kata kucing hitam besar. Qin Chen mengerti bahwa tidak mungkin membunuh Qian Yuanliang hanya dalam satu gerakan. Saat ini Qian Yuanliang menatap Qin Chen dengan marah dan kaget, dengan ekspresi yang tak bisa dipercaya di wajahnya. Dia generasi master di puncak ranah alam suci Pana, telah memasuki alam suci Pana akhir. Dia ahli kuat dari surga, tetapi hampir dibunuh oleh ahli semi suci kecil di alam bawah. Dan itu hanya dalam satu gerakan. Bagaimana ini bisa membuatnya percaya jika bukan karena rune yang telah ditinggalkan oleh Tuan padanya? Di bawah serangan sebelumnya, jika dia tidak mati, mungkin dia akan terluka parah. Orang dari alam bawah ini terlalu berbahaya, kata Qian Yuanliang. Wajahnya penuh keterkejutan. Tetapi niat membunuh di hatinya telah mencapai tingkat yang tak terbatas. Pada saat ini tidak peduli siapa yang muncul, dia tidak akan bisa menghentikannya untuk membunuh Qin Chen. Kamu menggunakan metode ini untuk membunuh Pu Caijun, tetapi sayangnya kamu bertemu denganku. Aku bukan Pu Caijun. Matilah untukku, kata Qian Yuanliang. Dia meraung dan langsung melayangkan gerakan pembunuh lagi ke arah Qin Chen. Selanjutnya Qin Chen dan Qian Yuanliang langsung bertarung dengan sengit. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, nampak Qian Yuanliang terus terdesak dan dia terus menghindar dari serangan Qin Chen. Apakah yang disebut Master Surga hanya akan terus menghindar, kata Qin Chen mencibir. Wajah Qian Yuanliang memerah tetapi dia acuh tak acuh. Qin Chen terlalu abnormal. Berapa banyak orang yang dapat mengancam para pejuang di ranah alam suci dengan tingkat kultivasi puncak semi alam suci? Bahkan di surga, itu sangat langka. Hanya pewaris dengan kekuatan tertinggi atau putra surga yang menantang langit yang bisa melakukan ini. Tetapi Qian Yuanliang tidak pernah melihat penyimpangan seperti ini terjadi di benua bawah. Pasti ada rahasia besar pada anak ini. Mati untukku, kata Qian Yuanliang. Dia kembali menyerang ke arah Qin Chen. Kedua sosok itu langsung kembali bertukar pukulan. Qin Chen mendesak gong emas dikombinasikan dengan tubuh suci abadi. Itu langsung memblokir serangan-serangan Qian Yuanliang. Bukankah ini gong emas milik Pu Caijun? Dasar bocah sialan, kata Qian Yuanliang dengan marah. Qin Chen sebenarnya menggunakan harta Pu Caijun untuk bertahan melawan serangannya.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.